dalam sebuah majelis yang senantiasa mudah-mudahan kita harapkan mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu, majelis zikir, majelis ukhuwah, majelis iman, majelis yang mudah-mudahan bisa senantiasa memberikan dampak positif kepada diri kita semuanya dan kepada saf barisan dakwah kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan para keluarga serta para sahabat, juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini saya berwasiat kepada diri saya dan juga kepada antum semuanya, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Semangat yang kita miliki tentunya beriringan dengan kondisi hati kita dan juga kondisi iman kita. Iman pasang surut, al-iman yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Oleh karena itulah mari bersama-sama kita selalu saling berwasiat satu di antara kita untuk memberikan semangat serta energi yang positif di antara kita dengan selalu mengingat tujuan dakwah kita, yaitu ila'u kalimatillah maradatillah, dalam rangka untuk kebaikan dan juga dalam rangka menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, yang tujuan akhir kita adalah kita bisa berbahagia dunia akhirat, khususnya adalah kita bisa berkumpul di jannahnya kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini penting ya untuk kita selalu bersama-sama saling menyemangati, saling mengingatkan di antara kita, karena kita sebagai manusia itu sering lupanya ya. Innama sumyal insanu likathrati nisyanihi. Manusia dalam bahasa Arab itu dikatakan insan karena sering nisyan ya, sering lupa, sering lalai. Maka penting kita untuk saling mengingatkan ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ada sebuah taujih dari Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal Tafsir Ibnu Katsir, memberikan sebuah komentar bahwa yang dimaksud Alkitab ini adalah kitab besar yang membenarkan kitab-kitab dahulu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sedangkan yang dimaksud dengan alladzina istafaina, orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba kami, itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang terpilih untuk mewarisi Alkitab ini terbagi menjadi 3 klasifikasi, 3 jenis manusia. Yang pertama adalah dzalimun li nafsihi, yaitu orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah orang yang melalaikan sebagian pekerjaan yang diwajibkan dan mengerjakan sebagian hal yang haram. Kemudian yang dimaksud dengan muqtasid adalah orang yang menunaikan hal yang wajib serta dia meninggalkan hal yang haram. Tapi ada kalanya dia meninggalkan yang sunnah dan melakukan yang makruh.
Sementara yang dimaksud dengan sabiqum bil khairat yaitu orang yang mengerjakan semua kewajiban dan yang sunnah serta meninggalkan semua yang haram, yang makruh dan sebagian yang mubah. Inilah pendapat dari Ibnu Katsir yang menjadi evaluasi bagi kita sendiri. Apakah kita termasuk jenis zalimu li nafsih wal'iyadu billah, ataukah muqtasid, masih lumayan tapi perlu untuk kita tingkatkan, atau mudah-mudahan kita termasuk sabiqum bil khairat. Ibnu Abbas berpendapat bahwa 3 golongan ini insya Allah semuanya adalah ahlul jannah, akan masuk surga nantinya. Tetapi berbeda-beda. Menurut Ibnu Abbas bahwa orang yang sabiqum bil khairat, yang bersegera untuk menunaikan segala macam kebaikan, itu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ya, harapannya adalah seperti ini ya kita semuanya insya Allah. Yang kedua, orang yang muqtasid, yang pertengahan, itu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang dzalimun li nafsih, yang mendolimi, menganiaya dirinya sendiri, ini masuk surga karena syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dalam hal ini kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Harapannya tentu kita sampai pada derajat sabiqum bil khairat, yaitu orang yang mengerjakan semua kewajiban dan sunnah, atau meninggalkan ya semua hal yang haram, yang makruh, bahkan yang mubah, hal-hal yang tidak berguna ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Karena berlebihan dalam hal yang mubah ini akan menuju kepada yang makruh, bahkan yang haram nantinya. Baiklah, kita juga selalu melakukan evaluasi pada langkah-langkah kita di jalan dakwah kita ini. Surat Yusuf ayat 108 ini senantiasa memberikan spirit semangat kepada kita semuanya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Basirah di sini diartikan adalah hujjah yang nyata. Ada yang mengartikan adalah ilmun wa yaqin, sebuah ilmu dan juga keyakinan. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini dari tinjauan dakwah bisa disimpulkan dari pendekatan dakwah atau tafsir da'awi memiliki judul anasirut dakwah ataupun unsur-unsur dakwah. Ini adalah merupakan tadabbur dari surat Yusuf ayat 108 yang mana masing-masing ini memiliki kesimpulan supaya pada saat kita berdakwah ini selalu semangat, selalu memiliki orientasi yang jelas dan memiliki tujuan yang jelas. Kata-kata kul, yaitu katakanlah, itu memiliki kesimpulan syar'iyatud dakwah. Ini tulisannya ada kekeliruan ya. Jadi legalitas dari dakwah kita ini, bahwasanya kul ya, kul ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita berdakwah ini adalah atas perintah Allah Ta'ala. Rabbaniyatud dakwah, kita berdakwah ini adalah sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Rabbaniyah yang ada secara tersurat di dalam Al-Quranul Karim ataupun yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, yang itu juga tidak lepas dari perintah Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, tidak ada lain, itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian hadhihi sabili, inilah
jalan agamaku. Ini maksudnya adalah risalatul dakwah. Kita menyampaikan risalah atau misi dakwah. Dakwah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dakwah yang mengajak kepada sunnah, mengajak kepada menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, sebagai contoh tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ad'u, aku mengajak, yaitu Rasul sendiri yang mengajak. Ini memiliki kesimpulan al-harakah al-mustamirrah, karena pada kata-kata ad'u itu adalah fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang memiliki maksud sekarang dan akan datang. Jadi bahwa dakwah kita ini adalah dakwah yang dinamis. Tidak boleh kita menjadi mantan dai, mantan mubalik, atau mantan penceramah. Tetapi kita harus terus-menerus memiliki aktivitas dakwah mustamirrah. Ad-da'watu madal hayah. Kita berdakwah terus-menerus. Pergerakan kita tidak boleh berhenti. Ibarat air, air itu bisa suci dan mensucikan kalau terus-menerus bergerak. Kalau air yang berhenti maka akan keruh dan akhirnya menjadi terkontaminasi oleh tempatnya, oleh najis dan lain sebagainya. Jadi pergerakan kita adalah berkelanjutan. Baik ada pemilu ataupun tidak, baik kita dapat kursi di dewan ataukah tidak, baik kita mendapatkan kedudukan atau tidak, baik kita menjabat struktural ataupun tidak, baik kita mendapatkan amanah atau tidak, itu tidak penting ya. Yang penting adalah kita dakwah terus-menerus. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Kemudian kita juga diingatkan ilallah, kepada Allah, bahwa al-ghayatu as-sahihah, tugas akhir yang benar. Jadi Allahu ghayatuna. Kita berdakwah bukan kepada kelompok, kita berdakwah bukan kepada golongan semata-mata. Nad'un nas ilallah, nad'un nas ilal Islam. Kita berdakwah kepada orang-orang menuju kepada Allah, menuju kepada Islam. Adapun kelompok kita, organisasi kita, itu adalah hanya sebagai sarana saja, sebagai wasilah saja. Al-wasilatu laha ahkamul ghayah. Sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Kalau hukum tujuannya wajib, maka sarananya wajib. Kalau hukumnya itu haram, sarananya juga haram. Nah, kita berdakwah ilallah, kita berdakwah kepada Islam ya dengan sarana yang kita miliki berupa wajihah, berupa kelompok, berupa hizb ataupun berupa partai. Ini adalah menjadi sebuah hal yang berupa tuntutan ya dalam berdakwah secara kontemporer sekarang ini. Insya Allah sudah kita pahami semuanya ya. Jadi ini adalah merupakan sebuah hal yang menjadi ketentuan ya pada era kekinian ini. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Kalau ekstrimnya seperti itu ya, sesuatu yang tidak bisa sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sarana itu, maka sarananya itu menjadi wajib. Kita melaksanakan hukum-hukum Islam ya, dalam tataran politik pemerintahan itu adalah sebuah kewajiban, dan tidak bisa sempurna kewajiban tersebut kecuali dengan mendudukkan orang-orang terbaik dari sisi keislamannya pada posisi pengambil kebijakan. Maka pada saat kita bisa mengantarkan para muslim, aktivis yang memiliki orientasi keislaman yang baik pada pengambil posisi kebijakan tadi, itu adalah dengan sarana hizb, sarana partai politik, maka parpol itu adalah menjadi sebuah ya lebih mengarah kepada, kalau ekstrimnya adalah aksiomatis gitu ya, sesuatu yang sangat dibutuhkan badihiyat ya. Mungkin itu pendapat yang berlebihan, tapi saya kira ini sesuai dengan fiqhul waqi' di Indonesia saat ini.
Kemudian ala basirah. Basirah adalah dengan hujjah yang nyata, dengan sebuah ilmu dan keyakinan. Al-minhajul wadih. Kita berdakwah itu di atas pedoman yang jelas. Taraktu fikum amroini lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita berdakwah ini di atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang lainnya, yaitu dengan ijma, dengan qiyas, itu adalah hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditambah dengan sumber-sumber hukum Islam yang lain. Jadi kita berdakwah ini dengan landasan yang jelas. Alal mahajjatil baydha, yaitu pada lembaran yang sangat putih, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, la yazighu anha illa halik, tidak tergelincir ataupun tidak menyimpang kecuali nantinya akan celaka. Jadi semua yang kita dakwahkan itu alal minhaj al-wadih, alal manhajis sahih, alal manhajis salafis salih. Nah, tidak kita ragukan lagi. Kemudian ana, yaitu Rasul sendiri, kita di sini memiliki kesimpulan al-qiyadah al-mukhlisah. Kita membutuhkan pemimpin yang ikhlas, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana keikhlasan beliau dalam memimpin para sahabatnya, para pengikutnya, yang luar biasa, yang harus kita miliki. Qiyadah mukhlisah, pemimpin yang ikhlas, yang tidak mempedulikan tentang masalah imbalan-imbalan. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian ucapan terima kasih ataupun balasan dari sesama manusia. In ajriya ila Allah, pahala kita adalah hanya dari Allah Ta'ala. Kemudian wa manittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Kita membutuhkan al-jundiyah al-muti'ah, pasukan anggota yang patuh. Jadi kalau sudah ada al-qiyadah al-mukhlisah, kemudian ada anggota yang patuh, maka insya Allah inilah sumber kekuatan di dalam dakwah kita yang luar biasa. Wa subhanallah, dan maha suci Allah ini memiliki maksud dan juga kesimpulan. Kita harus tajarrud, pasrah, totalitas, memiliki kepasaran total kepada Allah Ta'ala. Kita memiliki tawakal yang totalitas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita orientasikan hanya kepada Allah dan taat kepada aturannya. Kita serahkan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, maka hendaknya kita totalitas, kita serahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Kita sudah berupaya untuk mendakwahkan umat, menyampaikan risalah Islam, meraih hati mereka, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, ya sudah kita serahkan kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya sudah tercatat ketika sudah ada landasan ikhlas tadi ya. Kemudian wa ma'ana minal musyrikin, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Inilah yang menjadi bingkai dari semuanya, itu adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita melakukan segalanya dalam rangka untuk merealisasikan ketauhidan kita kepada Allah, menjaga nilai-nilai tauhid dalam seluruh gerakan dan aktivitas kita. Kemudian yang terakhir ada sebuah hadis riwayat dari Imam Ahmad, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wala innama warathul ilm, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, dan barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Kita berdakwah tadi sudah kita sampaikan ala basirah. Kita berdakwah di atas hujjah yang nyata, ala ilmin wa yaqin, di atas sebuah
ilmu dan keyakinan. Kita berdakwah ini alal minhaj as-sahih al-wadih tadi yang sudah kita sampaikan, berarti kita telah mewarisi ilmu yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para ulama sebelum kita. Maka pada saat ini kita warisi dan kita teruskan langkah-langkah mereka yang luar biasa, insya Allah. Dengan itulah kita akan mendapatkan bagian yang banyak, kehidupan ataupun kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Inilah sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.